Coba tidurkan diri kita. Kita tidur. Karena ya kembali ke penerimaan itu lagi. Iya, itu dia. Iya, kadang rasa itu ya muncul tiba-tiba, nanti hilang tiba-tiba, muncul lagi, hilang lagi, seperti itu. Di saat rasa itu muncul, Rasa khawatir, iya kan biasanya rasa khawatir itu tiba-tiba datang. Terus afirmasi ya Mas, tenang, aku memilih untuk tenang, seperti itu ya. Terus diucapkan, terus tiba-tiba hilang sendiri. Nanti ada lagi tiba-tiba kok merasakan seperti ini ya, ada ganjalan ya gitu kan. Terus sadari lagi, terima, melepaskan bahwa itu hanya ilusi gitu. Makanya seperti itu sih. ada teknik kalau kita punya pengalaman. Boleh cerita? ini monggo, tapi nggak jelas suaranya. Udah. Mas Sabar. Ya enggak. Halo. Ya, yang nggak bicara di mute dulu, yang nggak bicara di mute dulu. Sudah. Udah. Bisa Oke. Halo. Bisa. Halo. Ini saya punya cerita, Mas Is. Bisa Mas Is dengar? Dengar Bu. Halo. Bandung. Saya punya cerita, ya, insya Allah semoga menjadi inspirasi dari Bapak Ibu di sini. Saya ingin melepas kemelekatan yang sudah puluhan tahun melekat di diri saya, tapi tidak bisa. Akhirnya suatu saat saya diajari secara tidak langsung oleh Mas Is. Saya rasakan dan saya lepaskan. Saya rasakan dan saya lepaskan begitu saya kaget juga. Saya kok bisa setelah sekian puluh tahun kok terus bisa gitu loh. Akhirnya saya terbiasa seperti itu. Kemudian sebulan sesudah saya ditempa secara batin dari jauh sama Mas Is itu, saya mengalami hal yang tidak saya duga. Saya harus melepas kemelekatan saya terhadap seseorang yang ada di hati saya. Akhirnya dengan belajar terus menerus, ya itu tadi, harus ada pembersihan dari dalam, dan harus ada yang namanya sadar bahwa ini semua bukan saya sebenarnya tidak ada, yang ada hanya dia. Jadi saya terus menerus seperti itu. Akhirnya yang tadinya anak saya itu betul-betul berbakti kepada saya. Ini mohon maaf saya cerita. Anak saya itu betul-betul berbakti kepada saya, kemudian berbalik, boleh dibilang 360 derajat. Saya sempat kaget, shock. Akhirnya saya shock, tapi cepat kembali. Akhirnya sekarang terbiasa. Dan apa yang jadi pelajaran dari Mas Is itu saya tidak perlu saya sebutkan di sini, tapi saya Bapak Ibu ini bersyukur dapat guru seperti Mas Is, karena saya sudah berguru dari beberapa orang, tidak ada yang membimbing seperti Mas Is. Umumnya mereka itu membiarkan, tapi kalau Mas Is ini intens, begitu intensnya tiap hari seperti ini, alhamdulillah. Monggo Bapak Ibu sangat rugi sekali seandainya memanfaatkan waktu ini. Saya ceritanya saya singkat saja itu Pak. Jadi sampai detik ini saya sudah bisa melepas apa yang menjadi kemelekatan saya. Begitu juga dengan sodakoh.
tidak saya pikir itu dari saya, tapi dari Allah, untuk Allah gitu aja. Ya alhamdulillah Allah memberikan kemudahan dan lain sebagainya, karena bimbingan yang secara tidak langsung, tempaan yang secara tidak langsung saya ikuti terus menerus itu dari Mas Is. Terima kasih ya Mas Is. Terima kasih Allah sudah membuka hati saya untuk berbuat lapang. Amin. Jadi itu cerita saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mas Is. Jadi intinya seperti saya terkhusus kurang lebih sama bahwa mempunyai kemelekatan sehingga itu yang membuat hijab atau terdinding untuk bisa tenang, damai dan bahagia gitu kan. Dan saya ingin seperti yang ibu tadi, Ibu Supia sampaikan, mohon maaf, saya juga ingin seperti itu loh Mas Is. Minta tolong sekali dibimbing, dan saya terima kasih saya dipertemukan dengan Mas Is dalam kurang lebih belum sampai 1 bulan, tapi saya sudah mulai bahwa inilah sudah yang saya cari selama ini gitu. Cuma untuk kedepannya pelan-pelan semoga saya bismillah di kemelekatan saya bisa hilang, sama seperti yang Ibu rasakan sekarang, betapa nikmat dan bahagianya ya Bu ya. Saya ingin seperti dapat bahagia saya bahagia, bukan senang Bu ya, bahagia. Kalau bahagia itu sudah pasti senang, kalau senang belum tentu bahagia. Tapi saya betul bahagia ya, alhamdulillah. Makanya itu Mas makasih sebelumnya. intinya ada di saat kita melekat, berarti sadari saja itu masih ada dosa, ada energi negatif. Nah tadi seperti contoh Mbak Kartini mengatakan di saat sedih atau khawatir itu muncul, kita berafirmasi nih tenang, damai dan bahagia. Tapi kalau kita merujuk kepada ya itu udah pas, tapi ada yang lebih pas lagi. Di saat khawatir muncul, berarti di situ kita sedang lalai kepada Tuhan kita. Maka di saat rasa-rasa kita yang seperti itu muncul, kita itu beristighfar. Karena di saat kita mungkin nih ya, biar nggak naik turun loh ya, biar nggak naik turun. Di saat kita sedih, kita tenang, damai, bahagia. Memang rasa itu nanti akan muncul. Tapi kan endapannya itu nggak dibersihkan. Endapannya itu ada, suatu saat akan muncul kembali. Tapi kalau kita beristighfar, itu sedang membersihkan endapan, sehingga nanti terus tenang secara kontinu itu loh. Iya Mas Is, itu juga aku praktekkan ya. Semisal nih ada trigger dari luar yang kok dalam nih, kan ada trigger yang dari luar. Saya udah nggak menyalahkan yang dari luar kan, tak koreksi dalam tak koreksi. Oh, ini yang masih membuat aku jengkel, membuat aku takut, membuat aku sedih kayak gitu ya, tak cari dalamnya. Terus meminta maaf tuh sama jiwa-jiwa yang mungkin di kehidupan yang lalu udah aku sakiti gitu loh. Sekarang jadi kalau kan ada yang yang datang, misal trigger dari luar nih datang, ada yang ngata-ngatain kayak gitu kan, dalam nih mesti kan berontak nih, ada yang berontak kan gitu loh. Nah itu terus mungkin kan terus sadar ya, di kehidupan lalu aku mesti punya salah sama dia, terus meminta maaf seperti itu Mas. Kalau aku prakteknya seperti itu sih, dan ada progresnya. Yang dulu rasa takut, rasa kecewa, rasa sakit itu lama gitu loh, sekarang udah mulai up progresnya tuh. Yang dulunya biasanya sampai jam-jam, terus progres setengah jam, terus progres lagi jadi 5 menit kayak gitu loh, seperti itu. Tapi proses masih ada rasa-rasa itu, cuma nggak terlalu intens banget lama gitu ya. Sekarang udah mulai bisa menguasai diri gitu loh ya, dengan praktek itu meminta maaf, terus berafirmasi seperti itu ya.
waktu bangun, dari bangun pagi alhamdulillah, dari mata ini terbuka gitu, berterima kasih sama Tuhan udah dikasih kehidupan lagi gitu. Seperti itu sih, dari menit seandainya nih lihat kerjaannya kan di TikTok ya Mas ya, dapat ada yang CO nih gitu kan, alhamdulillah, banyak sedikit alhamdulillah, terus mensyukuri setiap yang datang dan pergi itu alhamdulillah gitu. Itu praktek yang aku jalani selama ini seperti itu sih. Terima kasih. Iya. Jadi kita di saat bersyukur kita sebenarnya itu loh. Makanya di grup kan mengatakan bersyukur itu dengan kita harus sudah benar-benar merasakan. Karena kita mensyukuri nikmat ilahi yang sudah pernah kita rasakan dari puluhan tahun yang lalu, dari pertama lahir sampai kita besar. Tapi kan untuk saat ini bersyukurnya masih yaitu tadi ada pemasukan kecil ya alhamdulillah, besar alhamdulillah. Tapi yang lebih besar, umpama pemasukan nih dikatakan kecil 1 juta, terus dikatakan besar umpama 5 juta, kita kan hanya menyadari mensyukuri yang 1 juta atau 5 juta, tapi tidak bersyukur dengan yang miliaran bahkan triliunan yang sudah kita rasakan dari kita pertama lahir sampai saat ini. Jantung kita umpama penyakitan, umpama untuk berobat berapa, habis berapa, paru-paru, ginjal kan sudah kita rasakan. Kalau itu diuangkan kan sungguh sangat banyak. Ya, kenapa kita hanya mensyukuri yang hanya 1 juta atau 5 juta? Kenapa yang triliunan tidak kita syukuri? Ya ini tubuh utuh kita ini. Nikmat sehat, nikmat bernafas, nikmat memandang, nikmat mendengar, nikmat bergerak. Ini kalau diuangkan, Masya Allah tak terhingga. Nah, makanya kita bersyukur dengan kita sudah merasakan. Terima kasih ya Allah atas limpahan kenikmatan yang sudah Engkau berikan kepada kami lah. Rasa kita itu masuk ke dalam, rasa kita itu ke belakang gitu loh, ke belakang untuk menyadari bahwa kita sudah menikmati. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat ilahi pasti akan ditambah, akan dilipat gandakan. Umpama nih yang sakitnya kan sekarang, sedangkan nikmat sehatnya itu sudah berpuluh-puluh tahun yang tidak kita sadari. Makanya mulai kita sadari, ya Allah terima kasih ya Allah atas kenikmatan yang sudah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah terima kasih ya Allah atas kenikmatan sehat yang puluhan tahun Engkau berikan kepada kami ya Allah. Sudah dirasakan. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka akan kutambah nikmat yang tadinya sakit jadi sehat. Umpama sekarang yang sedang kesusahan atau rezekinya lagi mungkin seret dan sebagainya, bersyukur atas nikmat yang sudah pernah kita rasakan zaman dulu. Terima kasih ya Allah atas limpahan rahmat-Mu, atas limpahan nikmat-Mu yang sudah kami rasakan ya Allah, yang sudah Engkau berikan kepada kami selama ini ya Allah. Terima kasih ya Allah. Barang siapa menyadari itu, jaminan Tuhan akan dilipat gandakan, akan dimudahkan, akan selalu beruntung, akan menjadi orang yang kaya, penuh dengan kesadaran, menjadi orang yang benar-benar dermawan tanpa pengakuan dan keakuan. Tuh rasa syukur. Jadi kita bersyukur. Kalau merasakan seperti yang Mas Is utarakan tadi itu, jadi kita kalau sakit itu tidak mudah mengeluh karena kita menyadari bahwa mungkin misalnya gini, saya hari ini sakit, misalkan sakit gigi atau apalah, itu jadi ingat kemarin kenapa saya harus mengeluh. Dari kemarin 1 tahun yang lalu saya baru sakit gigi, sekarang kok mengeluh gitu loh. Jadi seperti itu loh Mas. Jadi apa ya, lebih syukuri yang kemarin itu loh, sakitnya itu udah enggak hanya dinikmati tapi tidak dikeluhkan, itu hanya menikmati sakit itu sendiri itu loh Mas. Benar Mas itu. Makanya apalagi nih Bapak Ibu, anaknya udah gede-gede, harusnya memperhatikan di saat anak kita kecil. Anak kecil di saat mau tumbuh pola itu pasti sakit. Jadi sakitnya itu bukan hukuman, sakitnya itu adalah naik derajat. Anak kecil yang tadinya belum bisa berangkang, mau berangkang yo
diare, yo panas, mau berjalan yo diare, yo panas, yo rewel. Lah kita di saat sedang sakit kita bersyukur, terima kasih ya Allah, Engkau sedang mengangkat derajat kami ya Allah, Engkau sedang memuliakan kami ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, kami ikhlas ya Allah untuk menerima sakit ini ya Allah. Sehingga nanti kita mau sembuhnya itu bukan karena ego. Karena apa? Perintah. Perintah ilahiyah apa sih? Kita kan merawat alam. Sehingga tidak terlalu berambisi. Jadi kita akan menikmati prosesnya. Oke, jadi bersyukurnya itu seperti itu. Bersyukur atas nikmat yang pernah kita rasakan. Lebih memaknai kalau sakit itu adalah kode. Misalkan perut saya yang lagi sakit, Perut itu adalah kode agar perut minta diperhatikan. Tapi perut sakit itu karena pikiran yang keliru. Maka perhatikan pikiran kita, perbaiki pikiran kita, perbaiki rasa kita, perbaiki prasangka kita. Karena kode perut sakit itu sebenarnya kepada pikiran, kepada perasaan, kepada prasangka. Kalau prasangka kita selalu baik, tubuh kita sehat. Tubuh kita ada kode, berarti ya perhatikan perut dan sambung lagi pikiran, sambung lagi kerasa gitu. Tapi serunya kan emang di proses itu Mas, kalau udah dapet kayak kita mau apa udah dapet ya udah gitu-gitu doang rasanya gitu. Tapi prosesnya itu kan yang tumpluk yang keren banget lah. Kalau kita benar-benar sudah merasakan seperti itu, yang ada hanya kenikmatan. Jadi setiap saat kita itu dipenuhi oleh kenikmatan. Dan endingnya adalah kita selalu bersyukur, ya Allah, terima kasih ya Allah. Kenikmatan yang begitu luar biasa. Jadi bukan biasa aja, luar biasa. Luar biasa karena kita selalu dalam surga. Kita selalu dalam kenikmatan itu sendiri. Yang ada hanyalah apa? Ya kenikmatan, makanya nikmat mana lagi yang kita dustakan. Tuh, yang ada hanya alhamdulillah. Luar biasa gitu ya Mas. Iya lah, sekarang kita menganggap biasa-biasa aja, berarti energinya kan biasa aja. Loh, luar biasa gitu lah, kita anggap rasa itu biasa-biasa aja. Luar biasa agar menjadi orang yang luar biasa. Orang luar biasa kan orang-orang istimewa lah, orang biasa aja. Kata-kata adalah doa Lah, Dewi. itu dia. Kata-kata doa Dewi. Monggo. Berarti penyakit itu berapa persen dipengaruhi sama pikiran? Gimana? Berarti penyakit itu banyak banget terciptakan. Timbulnya karena banyak pikiran. 90% penyakit tercipta karena pikiran yang kurang selaras dengan penerimaan. Makanya mulailah terima saja dulu penyakitnya, akui saja, akui, oh ya ini penyakit, ini karena diri kita sendiri, ya Allah ampunilah kami ini ya Allah. Kita akui saja dulu, kita akui, jadi terima saja dulu, iya ini saya berpenyakit karena dulunya kita gimana, kita terima saja dulu, kita akui. Makanya bertobat, beristighfar itu adalah pengakuan dulu. Kita akui. Kadang-kadang kan beristighfar itu tidak mengakui. Ya mungkin lesan kita astagfirullahaladzim, tapi sini kan kenapa ya kok saya gini, kenapa ya kok saya gini, udah nggak usah kenapa kok saya gini, kenapa kok saya gini. Iya ya Allah, kami akui kami begini karena kelalaian kami ya Allah. Gini yang namanya perut itu karena kekhawatiran. Intinya penyakit di perut berarti kita khawatir atau mempunyai rasa ketakutan kepada masa depan, kepada sesuatu, maka perut akan kena. Nah kalau perut sudah kena, diisi umpama pedes ya sakit. Tapi kalau perut sehat, ya jangan lebih jangan ekstra pedes lah. Ya tetap perih nanti ujung-ujungnya. Makanya perhatikan apa yang kita makan dulu. Kalau di hidung Mas, di pernapasan Apanya? apa tuh? Kalau di hidung, di pernapasan. Kebanyakan pikiran Bu, kayak apa itu sinusis. Ya. Itu karena terlalu pikir keras, pikirannya terlalu keras, keras penerimaannya. nah iya
oh mikir banget gitu loh. Hidup itu kurangi berpikir, banyakin zikir atau sadar. Nah sekarang kita mau berpikir apa sih? Pikiran itu hanya digunakan untuk memikirkan tanda-tanda kuasa ilahi. Oke, kalau dalam agamanya dari lahir sampai meninggal semua sudah dijamin. Rezeki sudah dijamin, kejadian semua sudah dijamin. Kita sudah akan dipertemukan dengan ular, mau ditolak, ya kita tetap bertemu. Gitu. Rezeki sudah ditaruh di luar negeri sana, mau nggak mau pasti ada kejadian yang agar kita datang ke sana. Entah itu urusan keluarga, entah itu urusan ekonomi, entah itu apalah. Padahal ini kan lau manfusnya udah ketaket di sana. Makanya sudah tidak mencari, menjemput rezeki di sana. Mau nggak mau, terima nggak terima pasti ke sana. Tuh. Jadi nikmati saja hidup Aku ini. tuh kalau jalan gitu ya Mas, sering meminta maaf ya di tempat ini kalau dulu pernah berbuat salah kayak gitu Mas. Kalau aku di sini Mas, Ya bagus. biar karmanya mesti tuh kalau sepanjang jalan ya pagi malam gitu kan mesti jalan sama itu, mesti aku sebut setiap tempat yang aku lalui lah pokoknya. Ya makanya Besoknya disimpelkan. meminta maaf. Iya Terus disimpel. sama rumah ini juga gitu. Kalau pas bersih-bersih kayak gitu loh Mas.